Oke, dua kabar yang cukup manjos. Kali ini datang dari KF21 kita, bos. Dimana baru-baru ini lagi media Korea mengabarkan bahwa akan ada produksi lokal komponen KF21 di Indonesia. Dan penekenan kontrak KF21 ini pun katanya bakal dilakukan saat Pak Prabowo datang ke Korea pada akhir bulan Maret ini, bos. Nah, namun yang cukup greget, ternyata media-media formilnya Pinoy-Pinoy Filipina ikut gerasa-gerusu mendengar kabar ini, bos. Tiba-tiba mereka bilang bahwa kabar itu tidak benar, alias hoax katanya. Tidak ada kesepakatan jual beli KF21 antara Indonesia dan Korea. Nah, itu yang mereka ributkan, bos. Indonesia yang mau beli kok malah Pinoy pula yang heboh, ya kan? Apakah karena mereka batal beli KF21? Setelah ini kita ceki. Kemudian kabar kedua datang dari Indonesia yang disebut katanya bisa cuan besar dari perang Timur Tengah. Nah loh, cuan biji manekah maksudnya? Penasaran? Beritanya cus. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, kita mulai dari kabar panas yang datang baru-baru ini, bos. Seperti video admin kemarin dari sumber media Korea, jelas Indonesia dikabarkan bakal jadi negara pertama yang membeli jet tempur canggih Korea Selatan, yaitu KF21 Boramai. Jumlahnya bukan sedikit, tapi juga nggak banyak amat, yaitu sekitar 16 unit KF21 Blok 2, bos. Ingat ya, Blok 2 bukan Blok 1. Dan ini jelas ya, bos. Admin kutip dari situs Davionis terbaru 2026 ini. Nih, jelas dikatakan bahwa kemampuan awal serangan darat Blok 2 ini diperkirakan akan tercapai sekitar 18 bulan lebih cepat dari rencana awal. Dan akan mulai diterapkan pada pesawat KF21 produksi massal mulai tahun 2027. Dan lanjut lagi, katanya saat ini tahap desain, verifikasi, pengujian darat untuk uji terbang senjata air to ground Blok 2 sudah selesai. Jadi walaupun mungkin masih dalam tahap pengembangan sedikit-sedikit, tapi semuanya sudah kelar, bos. Dan bisa diterapkan di pesawat KF21 produksi massal tahun depan. Artinya Indonesia benar bisa dapat Blok 2 tahun 2028 nanti, kalau jadi dibeli. Jelas lah ya. Jadi jangan bingung lagi, bos, mau Blok 1 atau Blok 2 ya. Ini sumbernya udah jelas. Dan yang bikin makin menarik disebutkan oleh beberapa media Korea lagi baru-baru ini bahwa Indonesia nggak cuma beli doang, tapi juga bakal ikut produksi lokal. Nah loh, gimana tuh? Jadi dari sumber-sumber media Korea ini, dalam skema yang lagi dibahas antara Indonesia dan Korea, bagian inti atau komponen penting seperti fuselage utama dan teknologi sensitif lainnya memang akan tetap dibuat di Korea Selatan, bos. Di KAI, ya kan? Tapi dikatakan nanti akan ada beberapa komponen non-kritis yang bisa diproduksi di Indonesia. Salah satunya katanya adalah seperti pylon. Kemungkinan besar produksinya lewat PT Dirgantara Indonesia, bos. Nah, hal ini pun penting karena ini bisa jadi langkah besar transfer teknologi walau bertahap. Kita juga dapat penguatan industri Dirgantara Indonesia, bahkan Indonesia bisa jadi hub atau rantai pasok produksi KF21 di komplek ASEAN. Di mana di masa depan bisa jadi KF21 ini nanti dirakitnya di Indonesia, bos. Nah, lanjut momen penentuan kontrak 16 jet tempur ini pun adalah pada akhir Maret 2026 ini. Di mana kesepakatan ini rencananya akan difinalisasi saat kunjungan Pak Prabowo ke Korea Selatan di akhir Maret 2026. Di momen itu kabarnya kontrak ekspor 16 unit akan diteken dan detail kerjasama produksinya juga akan baru diumumkan. Nah, tapi ingat ya, bos, dari media-media Korea, pernyataan ini masih akan, belum sudah, bos. Dan di saat berita ini lagi panas-panasnya, tiba-tiba muncul pula suara dari luar negeri, khususnya netizen-netizen formilnya Filipina yang bilang kabar ini hoax dan tidak ada kesepakatan. Nah loh, gimana tuh?
Oke, jadi setelah kabar Indonesia mau beli KF21 Boramae ini viral kemana-mana, tiba-tiba muncul serangan balik dari dunia maya, bos. Beberapa akun termasuk dari komunitas militer Filipina mengklaim Korea Selatan membantah kesepakatan ini katanya. Bahkan ada yang bilang itu berita hoax. Nah, ada kalimat kunci yang mengatakan currently in discussion, nothing has been confirmed yet. Nah, di sini netizennya kayaknya salah tangkap, bos. Kurang paham atau biji mana ya kan? Karena kalau admin lihat, sebagian netizen mereka mungkin langsung menyimpulkan belum final itu artinya hoax atau nggak jadi. Tapi sebenarnya menurut sumber-sumber resmi media Korea, ya memang benar, bos. Sebenarnya belum ada kontrak. Dan yang benar itu, kontrak pembelian 16 unit KF21 ini kemungkinan besar akan diteken saat Pak Prabowo nanti sekitar minggu depan berangkat ke Korea. Dan sesuai sumber dari media-media Korea yang beredar, ya memang Indonesia saat ini sedang mengarah untuk membeli KF21, bos. Jumlah sekitar 16 unit, produksi lokal sedang dibahas, tapi statusnya sekarang belum final dan akan dibahas nanti saat Pak Prabowo datang ke Korea. Jadi yang kurang nangkap, Mimin lihat ya netizennya Filipina, bos. Ini bukan cerita hoax, tapi ini cerita yang masih berjalan. Dan kalau nanti kontraknya benar-benar diteken, siap-siap tuh. Satu kawasan ASEAN bakal makin panas. Karena ada tetangga kita yang kabarnya batal beli KF21 karena kurang anggaran. Ya. Oke, lanjut kita geser sedikit dari dentuman rudal ke hitung-hitungan cuan, bos. Jadi baru-baru ini Indonesia disebut bisa untung besar saat perang Timur Tengah. Nah lo, jadi admin kutip dari CNBC Indonesia tanggal 20 Maret 2026, analisis dari Indonesia Exim Bank Institute lewat pernyataan Rini Satriani memberikan insight menarik nih, bos. Katanya di tengah perang Timur Tengah, Indonesia justru punya peluang cuan. Kok bisa ya kan? Nah, jadi semua berawal dari satu titik panas, Selat Hormuz katanya. Jalur ini dilewati sekitar 20-30% minyak dunia. Dan begitu kawasan ini tegang, ya harga minyak langsung meroket tanpa aba-aba, bos. Dan disinilah plot twistnya, Indonesia pun ternyata disebut bukan pemain utama di sana. Ekspor kita ke Timur Tengah cuma sekitar 4,2%. Jadi saat konflik memanas, kita nggak kena pukulan langsung. Ibarat lagi war, ya kita masih di balik cover, belum kena surprising fire. Tapi ya efek global jelas tetap terasa, bos. Harga energi naik, biaya logistik ikut mahal, bahkan negara besar seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea bisa melambat. Tapi jangan salah, disitulah katanya justru peluang cuan bagi Indonesia muncul. Disebutkan akibat hal itu, komoditas-komoditas mantap Indonesia juga bisa ikut meroket, bos. Contoh, harga batu bara bisa ikut naik katanya. Dan Indonesia sebagai eksportir besar bisa langsung kecipratan cuan. Belum lagi CPO alias minyak sawit, permintaannya pun tetap solid. Ditambah lagi banyak produk Indonesia berbasis bahan lokal. Jadi saat negara lain megap-megap karena biaya impornya terlalu mahal, kita masih bisa produksi yang lebih kompetitif dan ekspor keluar. Nah, jadi intinya, ya perang boleh panas, bos. Tapi kalau kita pintar baca peluang, maka di dalam perang itu tetap ada cuan. Dan Indonesia pun ternyata tetap bisa cuan maksimal. Mantap, mantap jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.